warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silvani Kasdiani dengan MPM 2441135 dari kelas Manajemen 24C, Prodi Manajemen. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama kita akan membahas mengenai pasar keuangan. Apa sih pasar keuangan itu? Jadi teman-teman, pasar keuangan merupakan lokasi atau sistem di mana penjual dan pembeli produk finansial bertemu untuk memperdagangkan instrumen seperti saham, obligasi, dan mata uang, atau bisa pun barang-barang tertentu. Pasar ini memiliki peran yang signifikan dalam menghubungkan individu atau entitas dengan kelebihan dana dengan mereka yang memerlukan dana untuk kegiatan bisnis ataupun investasi, sehingga menghasilkan pergerakan dana yang cepat dan efisien. Pasar keuangan mencakup bukan hanya sekedar pasar modal atau pasar uang, tetapi juga pasar valuta asing serta pasar derivatif yang mendukung kegiatan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Kemudian teman-teman, kita juga akan membahas mengenai lembaga keuangan. Jadi, lembaga keuangan adalah entitas atau organisasi yang berfungsi sebagai penghubung dalam pengelolaan, penyaluran dana serta menawarkan jasa keuangan kepada masyarakat dan pelaku bisnis. Lembaga ini mencakup bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan berbagai institusi, lembaga atau non-bank lainnya. Tugas lembaga keuangan adalah mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan finansial, mendistribusikannya kepada pihak yang memerlukan, serta memberikan berbagai layanan keuangan seperti manajemen, resiko, investasi, dan transaksi pembayaran. Keberadaan pasar dan lembaga keuangan sangat penting untuk memastikan kelancaran aliran modal, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kata lain, pasar keuangan menciptakan ruang untuk transaksi instrumen finansial, sedangkan lembaga keuangan bertindak sebagai perantara dan pelaksana transaksi tersebut dengan menyediakan layanan yang lengkap dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Kedua elemen ini berkolaborasi untuk membangun sistem keuangan yang sehat dan mendukung perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Jadi teman-teman, di dalam lembaga keuangan bank juga terdapat beberapa contohnya seperti Bank Sentral atau Bank Indonesia yang bertugas menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, mengatur dan mengawasi bank-bank lain serta mengelola mata uang rupiah. Kemudian ada Bank Umum, menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito serta menyalurkan kredit kepada berbagai pihak, contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan lainnya. Kemudian ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, yaitu fokus pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit dengan cakupan lebih kecil dan tidak menerima simpanan dalam bentuk giro. Kemudian lembaga keuangan non-bank juga meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pialang, penggadaian, reksadana, dan bursa efek yang berperan menyediakan berbagai instrumen keuangan dan perlindungan finansial di luar perbankan. Jadi teman-teman sekalian, ada pun fungsi pasar dan lembaga keuangan. Misalnya, menyediakan sarana transaksi dari pihak investasi yang aman dan efisien. Kemudian memfasilitasi aliran modal dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang memerlukan dana. Selanjutnya, membantu pengelolaan risiko dan menciptakan likuiditas. Dan yang terakhir, membantu pemerataan pembangunan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Materi ini dapat dijadikan dasar pemahaman tentang peran dan keberadaan pasar keuangan serta lembaga keuangan dalam sistem ekonomi Indonesia secara umum. Jadi teman-teman, sekian materi mengenai pasar dan lembaga keuangan yang dapat saya sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.